Hai Teens, jumpa kembali dalam acara TFC. Kali ini kita akan menyimak tulisan dari Pendeta Novita Sutanto dalam buku renungan Teens for Christ dengan judul Ibu Kota. Berdasarkan Mika 1 ayat 10-16 bersama saya, Christian Adi Pamungkas. Sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami hendak merenungkan firman-Mu melalui renungan yang akan kami simak bersama. Karena itu mampukan kami untuk boleh mengerti apa yang menjadi pesan firman-Mu, agar kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari dengan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teens, yang akan menjadi pusat perenungan kita adalah Mika 1 ayat 12. Saya akan bacakan untuk kita semua. Sebab malapetaka turun daripada Tuhan sampai ke pintu gerbang Yerusalem. Teens, tentu kamu tahu istilah IKN kan? IKN adalah singkatan dari Ibu Kota Negara. Istilah ini menjadi viral sejak rencana pemindahan ibu kota dilakukan. Ibu Kota Negara Indonesia akan pindah dari Jakarta ke Nusantara di Kalimantan. IKN Nusantara, begitulah kita menyebutnya. Keadaan sebuah ibu kota adalah simbol penting bagi sebuah negara. Kemajuan sebuah ibu kota bisa menjadi penanda kemajuan dari negaranya. Teens, dalam teks Alkitab hari ini kita tahu tentang Yerusalem, sang ibu kota dan kota-kota lain yang ada di sekitarnya. Yerusalem diumpamakan sebagai ibu dan kota-kota lain diumpamakan sebagai anak-anaknya. Kehancuran Yerusalem pada zaman itu menjadi kehancuran kota-kota lainnya juga. Kitab Mika menyebutkan berbagai nama kota yang ada saat itu. Safir, Zaanan, Bet Haezel, Marot, Lakis, Moreshet, Gad, Al-Hazib, dan Maresya sebagai anak-anak Yerusalem. Kota-kota itu akan mengalami kesusahan, pengungsian, penyerbuan, dan kejatuhan. Penakluk akan datang masuk lewat kota-kota paling luar untuk kemudian sampai ke Yerusalem. Kota Gad adalah salah satu kota di Filistin musuh Yehuda. Di Gad, berita kejatuhan itu jangan disampaikan supaya musuh Yehuda tidak tahu bahwa Yehuda akan jatuh. Nubuat hukuman dari Tuhan menimpa Yerusalem sebagai ibu kota dan seluruh wilayah Yehuda dengan berbagai kota lainnya. Nubuat ini mengingatkan bahwa Yerusalem sebagai ibu kota yang benar, yang besar, kokoh, dan kuat ternyata tidak luput dari serangan musuh ketika mereka menjauh dari Tuhan. Teens, memiliki sebuah ibu kota yang baik adalah dambaan semua negara. Ibu kota yang baik akan membuat pemerintahan berjalan baik. Sebaliknya, ibu kota yang rusak akan mengganggu pemerintahan. Mari kita mendoakan ibu kota negara kita agar lewat ibu kota negara kita, pemerintahan negara yang adil dan merata dapat terjadi kepada seluruh kota lain di Indonesia. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami hari ini belajar dari kota Yerusalem, sebuah kota besar, yang juga mengingatkan kepada kami ibu kota di negara kami di Indonesia, yang rencananya akan dipindah dari Jakarta ke Nusantara di Kalimantan. Biarlah setiap hal yang telah disiapkan oleh pemerintah, setiap rencana yang telah dibuat, Engkau yang boleh menyertai dan Engkau yang memberkati. Dan kami berdoa untuk negara kami Indonesia, untuk ibu kota kami, juga untuk kota-kota di Indonesia. Kiranya rahmat dan berkat dari Tuhan mengalir bagi setiap para pemimpin ataupun pejabat atau setiap orang yang mempunyai niat baik untuk memajukan setiap daerah juga negara ini. Inilah doa kami ya Tuhan, kiranya kami juga boleh terlibat aktif menjadi bagian dari negara ini melalui setiap karunia talenta yang kami miliki demi kemajuan negara kami, ibu kota kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada teman-teman yang lain ya. Tuhan memberkati kita.
mendukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.